Selamat datang di podcast Smart People. Saya Deddy Corbuzier dan hari ini kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu pengaruh otonomi daerah pada Jakarta dan peran kebijakan fiskal dalam pembangunan. Bersama saya, ada seorang pakar ekonomi yang sudah tidak asing lagi. Mari kita sambut Johan Otto Filbert. Selamat siang Mas Johan, gimana kabarnya? Baik, Mas Edi, siang. Terima kasih. Sesuai dengan tema podcast kita hari ini menurut Mas Johan. Otonomi daerah itu kan memberi banyak kebebasan bagi Jakarta untuk mengatur urusannya sendiri. Menurut kamu, seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kota kita ini? Oke, pertama-tama sebelum saya memberikan pendapat saya, mungkin akan saya jelaskan lebih dahulu ya, sedikit mengenai otonomi daerah. Nah, otonomi daerah itu adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah secara mandiri untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri. Nah, dengan kata lain tuh kayak pemerintah daerah punya hak dan kewajiban untuk membuat keputusan sendiri, yaitu berkaitan dengan kepentingan daerah mereka. Betul banget Mas Johan, jadi istilahnya otonomi daerah itu dibuat untuk mempermudah jalannya pemerintahan. Iya nggak? Iya betul jadi oke lanjut lagi ya. Nah untuk otonomi daerah di Jakarta sendiri itu kan di Jakarta itu eh, sebagai ibu kota negara kita sendiri ya seperti yang kita tahu sampai saat ini itu ibu kota sebenarnya masih Jakarta dan belum secara resmi pindah ke IKN. Nah yang otonomi daerah di Jakarta itu kayak sedikit spesial karena dirancang untuk mengelola pemerintahan di ibu kota ya. Salah satunya ada kewenangan khusus di mana Jakarta tuh memiliki kewenangan dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan hidup. Selain itu ada pengelolaan sumber daya juga yang anggaran dan sumber daya itu dilakukan secara lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oh, jadi otonomi daerah di Jakarta itu sistemnya berbeda dengan di daerah lain. Oke. Iya betul Mas Edi, sistemnya itu beda dengan daerah lain. Nah, jadi kebijakan di Jakarta itu juga berorientasi dengan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan alokasi dana minimal 55% untuk kelurahan yang merupakan langkah konkret untuk mendukung pembangunan. Nah, jadi tujuan otonomi daerah di Jakarta sendiri ada untuk percepatan pembangunan ekonomi. Salah satu kebijakannya adalah dengan Jakarta sebagai pusat perekonomian internasional dan nasional dengan memiliki kewenangan khusus yaitu kayak eh, diharapkan untuk meningkatkan investasi lah sama menciptakan lapangan kerja. Nah, selain itu ada peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana peningkatan layanan publik untuk memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur dasar serta pemberantasan kemiskinan. Selain itu ada demokrasi lokal di mana kebijakan ini mendukung prinsip demokrasi dengan pemilihan langsung seperti pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang secara langsung dipilih oleh warga Jakarta serta akuntabilitas pemerintah yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Nah, berikutnya itu adalah koordinasi dengan daerah sekitar. Jadi, utama otonomi daerah di Jakarta itu juga untuk mengatasi masalah perkotaan seperti kemacetan, polusi, dan penyediaan layanan publik yang seringkali melampaui batas administratif. Selain itu juga pengembangan wilayah terpadu itu menciptakan rencana pembangunan yang terintegrasi antara Jakarta dan daerah lainnya. Oh, oke, gue paham sekarang. Jadi ini dari pendapat lo barusan. Intinya otonomi daerah di Jakarta itu dibuat khusus atau spesial ya istilahnya. Itu untuk pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat-rakyat kayak kita ini ya. Betul, betul, betul banget Om. Ya, jadi kayak dengan memberikan kewenangan khusus untuk Jakarta ini, ya diharapkan kayak menghormati karakteristik lokal dah. Nah, Jakarta itu juga berfungsi sebagai pusat perekonomian nasional kan ya, yang jadinya ya harus lebih spesial gitu. Oke, karena sekarang nih istilahnya, gue sama penonton-penonton podcast ini udah paham nih, kayak buat apa sih otonomi daerah itu, fungsinya apa? Nah sekarang menurut lo, menurut pandangan lo ya, ada nggak masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut? Ya oke Om Deddy, sebenarnya kalau masalah itu pasti ada ya, dan tiap daerah pasti itu masalah juga berbeda. Kalau untuk spesifiknya sih Jakarta itu pasti yang timbul kalau otonomi daerah yang pertama itu kita tuh nggak punya yang namanya DPRD, jadi kayak
kita tuh karena nggak punya DPRD, itu fungsi pembentukan peraturan daerah kayak anggaran, pengawasan, dan pengelolaan itu kayak menjadi lemah. Selain itu juga lembaga ini membuat akuntabilitas kita tuh kurang transparan gitu. Buktinya kalau kita lihat aja di website DKI Jakarta sampai sekarang laporan keuangannya itu terakhir diupdate itu tahun 2021, sedangkan sisanya belum transparan. Nah, kalau untuk eh, masalah berikutnya mungkin ada fragmentasi pembangunan ya Om, dimana kayak otonomi daerah itu kayak sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Ya karena ini beberapa daerah kan ada yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang baik, itu kayak nanti akan bertabrakan gitu kebijakan mereka masing-masing. Selain itu juga ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi daerah. Jadi misalnya nih, kayak Jakarta kan itu otonomi daerahnya kan khusus ya. Ibaratnya kayak Jakarta itu dapat perhatian khusus. Nah, daerah-daerah sekitarnya itu yang kurang mendapat perhatian atau otonominya kurang bagus, ya timpang aja itu nanti keadaannya. Oh, gua paham. Jadi sebenarnya banyak juga ya masalahnya. Jadi otonomi daerah Jakarta yang harusnya diharapkan membantu jalannya pemerintahan malah bikin kayak pengawasannya kurang ini. Ini nggak bahaya kah? Senangkap ego ya, ini bisa jadi lahan basah buat korupsi ini. Iya nggak menurut lu gimana Mas Yohan? Sebenarnya ya betul, tapi pemerintah pusat pasti udah nyiapin juga rencana buat kayak menanggulanginya. Nah, kalau untuk kebijakan-kebijakannya ya, yang dari pemerintah pusat, setahu saya sih ya, itu ada pembentukan Undang-Undang Daerah Khusus atau UU DKJ. Ya, ini UU DKJ itu disahkan itu untuk mendapatkan 15 kewenangan khusus yang mendukung fungsi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Nah, alokasi dana untuk kelurahan itu mengatur untuk minimal 5% dari APBD untuk kelurahan guna meningkatkan daya dukung pemerintahan di tingkat lokal gitu. Nah, selain itu juga kalau masalah ini sih kayak kebijakan yang dilakukan itu kayak mendorong koordinasi dengan daerah sekitar. Jadi pemerintah pusat itu kayak terus menggembor supaya antar daerah itu terus koordinasi melalui kebijakan integritas pembangunan. Selain itu ada penguatan fungsi pengawasan, di mana meskipun kita tuh di Jakarta kan nggak punya DPRD ya Om Deddy. Nah, jadi pemerintah pusat itu memperkuat mekanisme pengawasan melalui lembaga lain. Contohnya tuh kayak eh, Inspektorat Jenderal untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan daerah. Nah, ya, mungkin yang tahu saya ada ini sih dialog dengan pengembang apa pemangku kepentingan. Jadi kayak pemerintah itu juga aktif berdiskusi dan berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta. Seperti misalnya kayak usaha apa wirausaha, masyarakat, mungkin investor juga. Oke, gue paham secara garis besar permasalahannya kira-kira gimana aja. Sekarang gue mau nanya nih, selain Jakarta pastinya tiap daerah punya otonominya masing-masing ya, dan punya peran masing-masing dalam pertumbuhan Indonesia. Sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia nih? Kalau masalah kebijakan banyak ya, mungkin saya sebutin salah satunya itu ada kebijakan fiskal loh. Jadi ya, saya jelasin sedikit ya. Jadi kebijakan fiskal itu kayak tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Ya sederhananya nih kayak cara pemerintah ngelola uang buat lebih efisien gitu. Nah, kalau misalnya tema kebijakan fiskal sendiri ya, setahu saya tuh di tahun 2021 pemerintah tuh nerapin kebijakan percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Nah, kebijakan ini tuh akibat dari adanya COVID-19 lalu di mana kita kan juga lagi berusaha buat memulihkan ekonomi ya. Dan itu mencakup relaksasi defisit APBN yang diperbolehkan melebihi 3% dari PDB untuk belanja kesehatan dan pemulihan ekonomi pada tahun 2022 lalu, sorry. Nah, berikutnya itu ada mungkin alokasi anggaran ya. Anggaran itu kan pendapatannya dari pajak ya dan lain-lain lah.
dan itu tuh dikeluarin oleh negara, dia dialokasikan tuh untuk kayak membangun infrastruktur, terus program perlindungan sosial, ada juga mungkin kayak reformasi struktural mungkin. Jadi kayak kebijakan fiskal ini kan berfungsi kayak alat untuk mendorong reformasi struktural di sektor-sektor penting kesehatan, seperti ya perubahan kebijakan-kebijakan mengenai masalah kesehatan lah. Terus ada juga sektor pendidikan, sektor perpajakan. Nah, reformasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, serta mendorong inovasi dan daya saing. Nah, yang mungkin satu lagi aja ya saya sebutin ya, itu ada stabilitas ekonomi makro. Jadi dengan menjaga kesinambungan dari kebijakan fiskal ini ya, pemerintah itu kayak bisa mengendalikan defisit anggaran dan utang. Nah, ini tuh kayak membantu menciptakan stabilitas ekonomi makro yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Nah, kalau misalnya kayak kita ini kan stabil nih pertumbuhannya, pasti investor banyak masuk dong. Itu juga eh, ini akan membantu kayak pertumbuhan negara kita gitu. Dari penjelasan lo barusan nih, ya berarti memang kebijakan fiskal itu punya peran yang sangat krusial dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara ya. Tapi bentar gue penasaran, kebijakan fiskal itu kan ibaratnya buat menstabilkan ekonomi dalam negeri nih. Ya, nah sedangkan itu di era zaman sekarang ini tuh globalisasi kayak kenceng lah ibaratnya. Kalau dari pandangan lu nih, ya ada nggak kaitan dari hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut dalam menghadapi globalisasi ekonomi? Oh pasti, pastinya ada sih Om. Nih, misalnya nih kayak 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 kebijakan fiskal di Indonesia kan berperan penting dalam mempercepat pembangunan dan kayak menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, ada poin-poin yang menurut saya itu penting nih. Yang pertama kan kayak investasi infrastruktur itu kayak peningkatan belanja infrastruktur menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang kedua itu kayak pendidikan dan pelatihan, di mana alokasi anggaran untuk pendidikan itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang esensial dalam persaingan global ya. Nah, berikutnya ada inovasi dan teknologi, dukungan terhadap ini tuh bisa mendorong evolusi dan ibaratnya kayak kemajuan teknologi lah. Karena kita tahu kan Indonesia sedikit masih terbelakang lah ya. Nah, berikutnya itu adalah stabilitas ekonomi, di mana kebijakan fiskal yang baik menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi asing yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Jadi kalau misalnya program kita ini efektif, kebijakan fiskal ini dapat mempercepat pembangunan Indonesia dalam globalisasi loh. Berarti pemerintah kita itu sebenarnya sudah menyiapkan kayak berbagai macam cara untuk mempersiapkan negara kita dalam menghadapi globalisasi. Sekarang gini gue mau nanya sama lu nih, yang sebagai ibaratnya penerus bangsa, apa yang lu bakal lakuin buat kontribusi dalam globalisasi ini? Kalau misalnya kualitas pendidikan kita tuh masih rendah, itu akan sulit bersaingnya. Jadi kayak kita tuh harus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan untuk eh, ibaratnya mempersiapkan sumber daya manusia kita gitu. Jadi meskipun akses pendidikan kita meningkat, kualitasnya masih bervariasi. Misalnya kayak di Jakarta, misalnya pendidikannya bagus, tapi misalnya di daerah pinggiran Jakartanya sendiri itu masih kayak banyak sekolah-sekolah yang bobrok, itu masih harus diperbaiki. Nah, selain itu tingkat pengangguran yang banyak itu kayak lulusan tidak mendapat pekerjaan sesuai bidang kalian mereka. Nah, itu bisa disebabkan oleh kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia dengan kebutuhan akan industrinya. Berikutnya adalah tingkat pengangguran akibat kesenjangan digital. Nah, di era globalisasi ini kan perkembangannya tuh kayak cepet banget ya. Kalau Om Deddy tahu aja sekarang kayak udah dikit-dikit pakai AI, dikit-dikit AI. Ini juga sama, saya action dari AI ya. Nah, dalam era digitalisasi ini banyak SDM tuh kayak tertinggal dalam literasi teknologi dan inovasi gitu. Ini tuh sebenarnya sangat bahaya ya. Sebenarnya ada masalah-masalah lain sih kayak masalah kesehatan dan gizi. Mungkin ini salah satu alasan Pak Prabowo ya bikin program makan siang gratis. Karena itu kayak
banyak anak-anak di Indonesia tuh masih mengalami gizi buruk. Nah, ini tuh kayak menghambat kegiatan belajar mereka. Nah, untuk solusinya sendiri ya, dari pendapat saya pribadi, mungkin kita bisa meningkatkan keterampilan kita sendiri sebagai sumber daya dengan mengikuti program pelatihan dan magang untuk meningkatkan keterampilan praktis sesuai dengan kebutuhan industri yang ada. Pemerintah itu sebenarnya sudah mengeluarkan banyak program-program juga kok. Bisa dicek saja di Instagram. Nah, berikutnya adalah kolaborasi dengan industri, di mana kita itu harus mendorong kerjasama antara universitas-universitas gitu untuk terus melakukan penelitian guna mendapat kurikulum terbaru. Serta kita harus melek teknologi sebenarnya yang paling penting ya, di mana meningkatkan literasi digital itu bisa melalui apa aja. Sekarang kan sudah gampang ya, ada YouTube, ada AI. Kita bisa tuh belajar mungkin di waktu senggang menggunakan YouTube dan sumber daya yang kita miliki sendiri. Nah, berikutnya kita juga harus melek kesadaran akan kesehatan. Jangan dikit-dikit eh, beli ini, beli itu, lapar mata, tapi kita sebenarnya nggak tahu apa yang ada di dalam kandungan gizinya itu. Itu saja. Terima kasih Om Deddy. Baiklah, terima kasih Mas Johan buat jawabannya. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast malam ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.